Seorang konglomerat properti rela masuk ke gang sempit yang pengap, hanya demi mencari rasa soto yang hilang. Siapa sangka, di balik uap panci sebuah warung tenda sederhana itu, ia justru menemukan harta terbesarnya yang telah lama lenyap. Sebuah kisah tentang takdir, air mata, dan rasa rindu seorang ayah yang akhirnya terbayar lunas. Apakah pertemuan ini akan berakhir bahagia, atau justru membuka luka lama? Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah penuh haru ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Saya doakan dengan tulus bagi teman-teman yang sudah bergabung, semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang deras, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menyimak kisah ini? Semoga doa-doa baik kita diijabah oleh Tuhan semesta alam. Mari kita mulai ceritanya. Jakarta bukan hanya tentang gedung pencakar langit yang menjulang menantang awan, tetapi juga tentang lorong-lorong sepi di dalam hati manusia. Di sebuah apartemen mewah yang menghadap langsung ke bundaran Hotel Indonesia, Pak Supardi duduk termenung. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Hartanya tak berseri, namun malam itu, ia merasa seperti orang termiskin di dunia. Di hadapannya terhidang bistik daging impor kualitas terbaik dan sup jamur mahal buatan koki pribadi, namun lidahnya menolak untuk merasakan kenikmatan sedikit pun. Pak Supardi meletakkan sendok peraknya dengan kasar ke atas meja. Dentingannya menggema di ruangan makan yang terlalu luas dan dingin untuk dihuni satu orang itu. Ia memanggil pelayan yang berdiri kaku di sudut ruangan dengan nada kecewa yang mendalam. Bawa pergi semua ini. Rasanya hambar. Makanan ini tidak ada jiwanya, ucap Pak Supardi dingin tanpa menoleh. Pelayan itu menunduk takut, mencoba menjelaskan dengan gugup bahwa itu adalah daging kualitas nomor 1 yang baru saja diterbangkan dari luar negeri. Namun, bagi Pak Supardi, masalahnya bukan pada daging atau bumbunya, melainkan pada kenangannya. Sepeninggal istrinya yang tercinta dan hilangnya putra tunggalnya, Chandra, 20 tahun lalu saat kerusuhan pasar malam, Pak Supardi seolah kehilangan indera pengecapnya. Ia merindukan soto buatan istrinya. Soto dengan kuah keruh penuh rempah pala dan kayu manis, yang dimasak dengan cinta yang tulus, bukan dengan teknik sekolah kuliner mahal yang penuh aturan. Langkah kakinya terdengar berat saat ia berjalan tertatih menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati kokoh. Tangan keriputnya mengambil sebuah bingkai foto usang yang mulai memudar warnanya. Di sana terlihat wajah istrinya yang tersenyum manis sambil menggendong bocah laki-laki berusia 3 tahun yang pipinya gembil. Hatinya terasa nyeri seperti ditusuk ribuan jarum. Kerajaan bisnis Supardi Corp yang ia bangun dengan keringat dan air mata selama puluhan tahun terasa sia-sia jika tidak ada orang terkasih untuk diajak menikmatinya. Rio, anak angkat yang ia besarkan dan didik untuk meneruskan perusahaan, memang sangat cakap dan cerdas dalam bekerja, tetapi mata pemuda itu selalu menyeratkan ambisi kekuasaan, bukan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Chandra, Bapak rindu masakan ibu, nak, di mana kamu sekarang? Apakah kamu makan dengan baik? Bisiknya lirih pada foto itu, seolah benda mati itu bisa menjawab kegelisahannya. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, sebuah tekad bulat muncul di benak Pak Supardi. Ia tidak bisa terus hidup seperti mayat hidup begini. Jika uang miliaran rupiahnya tidak bisa membeli rasa rindu itu, maka ia akan mencarinya sendiri dengan kedua kakinya. Ia teringat desas-desus tentang kuliner legendaris yang justru bersembunyi di ganggang Jakarta, bukan di Hotel Bintang 5. Mungkin, hanya mungkin, di salah satu sudut kota yang bising dan padat ini, ada rasa yang tertinggal. Ia tidak peduli jika harus menanggalkan jas mahalnya dan masuk ke pasar becek sekalipun. Rasa rindu akan masakan istrinya harus dituntaskan, atau ia akan mati perlahan dalam kesepian yang abadi. Keesokan harinya, matahari Jakarta bersinar terik seolah ingin membakar aspal jalanan. Namun, pemandangan berbeda terlihat di garasi kediaman mewah Pak Supardi. Biasanya, sang konglomerat akan keluar mengenakan setelan jas buatan Italia yang licin tanpa celah, lengkap dengan jam tangan emas yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana. Tapi hari ini, Pak Supardi berdiri di depan cermin besar dengan penampilan yang membuat kepala pelayan rumahnya mengernyitkan dahi karena bingung.
Ia hanya mengenakan kaos berkerah berwarna biru pudar yang sudah lama tersimpan di lemari paling bawah, celana bahan katun longgar yang nyaman, dan sebuah topi nelayan kusam untuk menutupi sebagian wajahnya. Ia melepaskan cincin berlian dan jam tangan mewahnya, menyimpannya ke dalam laci terkunci. Identitasnya sebagai pemilik Supardi Corp harus ditanggalkan sementara waktu. Misi pencarian ini tidak membutuhkan kewibawaan uang, melainkan ketajaman rasa. Ia berjalan menuju mobil hitam mengkilapnya, namun kali ini ia memberi instruksi yang tak lazim kepada supir pribadinya, Pak Iman. Men, jangan bawa saya ke kantor. Antar saya ke daerah pinggiran Jakarta Pusat, dekat pasar yang banyak ganggang kecilnya, perintah Pak Supardi sambil membenarkan letak topinya. Pak Iman menatap majikannya dari spion tengah dengan tatapan ragu dan khawatir. Maaf, Pak. Bapak yakin? Di sana panas dan maaf, agak kotor, Pak. Nanti kalau Bapak sakit bagaimana? Nanti Tuan Muda Rio bisa marah besar sama saya. Pak Supardi tersenyum tipis, senyum yang mengandung kegetiran. Rio tidak perlu tahu. Turunkan saya di ujung jalan besar, kamu tunggu di sana. Jangan ikut masuk, nanti orang-orang malah curiga melihat mobil mewah ini. Sesampainya di lokasi, Pak Supardi turun dan langsung disambut oleh hiruk-pikuk kehidupan rakyat jelata yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca jendela gedung bertingkat. Udara di sana berbau campuran antara asap knalpot, selokan terbuka, dan aroma masakan yang digoreng dengan minyak panas. Ganggang senggol itu begitu sempit, di mana atap rumah satu dan lainnya hampir bersentuhan, menghalangi cahaya matahari masuk sepenuhnya. Ia berjalan pelan, menyusuri labirin beton kumuh itu. Sesekali ia harus memiringkan badannya saat berpapasan dengan gerobak pedagang atau motor yang nekat melintas. Meski peluh mulai membasahi punggungnya, ada semangat aneh yang menyala di matanya. Ia menyambangi setiap warung makan kecil, memesan soto, mencicipinya satu sendok, lalu meninggalkannya dengan wajah kecewa karena rasanya belum sesuai dengan memori lidahnya. Sementara itu, di lantai 40 gedung Supardi Corp, suasana justru sedang memanas. Rio, anak angkat Pak Supardi yang menjabat sebagai direktur operasional, mondar-mandir di ruang rapat dengan wajah merah pada menahan amarah. Para staf dan sekretaris berdiri menunduk, takut menjadi sasaran kemurkaannya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 lewat, waktu dimulainya pertemuan penting dengan investor asing, namun kursi komisaris utama masih kosong melompong. Rio menggebrak meja rapat dengan telapak tangannya, membuat semua orang terlonjak kaget. Napasnya memburu. Kemana perginya orang tua itu? Ini pertemuan yang menentukan nasib proyek triliunan kita. Bisa-bisanya dia menghilang tanpa kabar di saat genting begini. Bentak Rio dengan suara menggelegar. Sekretarisnya memberanikan diri menjawab dengan suara gemetar. Maaf, Pak Rio. Pak Iman bilang Bapak minta diantar ke suatu tempat dan melarang siapapun mengikutinya. Ponsel beliau juga tidak aktif. Rio mendengus kasar. Matanya menyipit licik. Dalam hatinya, ia tidak peduli dengan keselamatan ayah angkatnya. Yang ia pedulikan adalah bagaimana ketidakhadiran Pak Supardi bisa merusak citra perusahaan dan menghambat ambisinya untuk menguasai aset keluarga sepenuhnya. Dasar orang tua keras kepala. Selalu saja bertindak sesuka hati, gerutu Rio pelan, sambil memutar otak mencari alasan untuk menenangkan para investor yang sebentar lagi akan tiba. Tanpa ia sadari, sang ayah sedang berjuang di tengah debu jalanan, mencari kepingan masa lalu yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang di brankas perusahaan. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang di gang sempit kawasan Fatmawati itu. Kaki Pak Supardi sudah terasa pegal luar biasa. Sepatu kets yang ia pakai, meski mahal, tidak terbiasa diajak berjalan sejauh ini di jalanan yang tidak rata dan berlubang. Harapannya mulai menipis seiring dengan perutnya yang keroncongan minta diisi. Ia hampir saja memutuskan untuk menelepon Pak Iman dan menyerah, pulang kembali ke kenyamanan rumah mewahnya yang dingin. Namun, tepat saat ia hendak berbalik arah, matanya menangkap sebuah pemandangan yang berbeda di ujung gang. Di sana, di sebuah lahan kosong sempit di antara dua ruko tua, berdiri sebuah warung tenda sederhana dengan spanduk kain bertuliskan, Soto Betawi Bu Laras. Meskipun tempatnya sederhana, antrean pembeli terlihat mengular sampai keluar tenda. Asap putih tebal mengepul dari balik gerobak, membawa aroma yang menggugah selera siapa saja yang lewat. Pak Supardi tertegun sejenak.
Insting bisnisnya berkata, jika tempat sekecil dan sepeta ini bisa seramai itu, pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melangkahkan kakinya mendekat, membaur dengan para tukang ojek, karyawan kantor, dan warga sekitar yang sedang antre. Di balik gerobak soto yang panas itu, terlihat seorang pemuda bertubuh tegap sedang beraksi layaknya seorang dirigen orkestra. Itu adalah Andra. Dengan kaos oblong putih yang sudah basah oleh keringat dan handuk kecil melingkar di leher, ia memasak dengan gerakan yang sangat cekatan dan memukau. Tangannya lincah memotong daging, menuang kuah santan, dan menaburkan emping, seolah-olah ia bisa melakukannya dengan mata tertutup. Wajahnya yang tampan dan bersih, kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh, membuat banyak pelanggan ibu-ibu diam-diam mencuri pandang sambil berbisik-bisik kagum. Di sisi lain, ada seorang gadis muda dengan rambut dikuncir kuda yang bergerak lincah melayani pesanan. Mirna, anak pemilik warung itu, adalah nyawa dari pelayanan di sana. Suaranya lantang namun ramah menyapa setiap pelanggan, tangannya cekatan membawa nampan berisi 3 mangkuk panas sekaligus tanpa tumpah sedikit pun. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, terjadi sebuah momen kecil yang luput dari perhatian banyak orang, namun tidak bagi mata tua Pak Supardi yang jeli. Karena area dapur yang sempit, Mirna harus berdesakan melewati punggung Andra untuk mengambil sambal. Awas, Mas Andra. Minggir dikit dong, badannya gede banget sih kayak kulkas 2 pintu, goda Mirna sambil menyenggol pelan lengan Andra. Andra menoleh sedikit, fokusnya terbagi antara panci panas dan gadis di belakangnya. Ya ampun, Mir. Ini lagi masak, bahaya tahu. Mirna terkekeh pelan, lalu berbisik jahil. Jangan ngelamun ya, Mas. Awas nanti kepotong hatinya, maksudnya jarinya. Wajah Andra yang tadinya serius mendadak memerah padam sampai ke telinga. Ia hanya bergumam pelan, apaan sih, Mir? Sana ganggu aja. Meski mulutnya mengeluh, sudut bibir Andra menyunggingkan senyum tipis yang tertahan. Jelas sekali ada getaran rasa malu-malu di antara mereka, sebuah kedekatan yang lebih dari sekadar teman kerja, namun belum ada yang berani melangkah lebih jauh. Pemandangan interaksi yang hangat dan manusiawi ini membuat hati Pak Supardi berdesir. Sudah lama sekali ia tidak melihat ketulusan seperti itu di dunia bisnisnya yang penuh kepalsuan. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil melihat tingkah dua sejoli yang sedang dimabuk asmara dalam diam itu. Angin sore yang berdebu tiba-tiba membawa serta kepulan uap putih dari panci besar di dapur warung itu, tepat ke arah Pak Supardi berdiri. Saat aroma itu menyentuh indera penciumannya, dunia di sekeliling sang konglomerat seakan berhenti berputar. Suara klakson kendaraan yang bising dan teriakan pedagang asongan mendadak senyap di telinganya. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang memburu kencang. Dek, dek, dek. Aroma itu bukan sekadar bau sedap masakan biasa. Ada jejak wangi rempah yang sangat spesifik dan tak lazim digunakan dalam resep soto pada umumnya. Dominasi aroma biji pala yang kuat berpadu dengan sentuhan manis kayu manis yang samar namun memikat. Kombinasi unik inilah yang selama 20 tahun terakhir mati-matian ia cari di ratusan restoran mewah hingga pelosok kampung, namun tak pernah ia temukan. Itu adalah racikan rahasia mendiang istrinya. Kaki Pak Supardi gemetar. Lututnya terasa lemas, seolah tulang-tulangnya melunak seketika. Mungkinkah di tempat sesederhana ini, di bawah terpal plastik yang agak bolong dan beralaskan tanah berdebu, ia menemukan jejak masa lalunya yang hilang? Keraguan sempat menyergap benaknya, takut ini hanya halusinasi orang tua yang terlalu rindu. Namun, hidungnya tak mungkin berbohong. Aroma itu begitu nyata, begitu menusuk kalbu, memanggil-manggil kenangan tentang makan malam hangat bersama keluarga kecilnya yang dulu utuh. Dengan langkah ragu namun didorong rasa penasaran yang meledak-ledak, Pak Supardi memaksakan diri masuk ke dalam tenda. Suasana di dalam begitu padat dan gerah. Ia harus menyingkirkan sedikit gengsinya, duduk terjepit di pojok ruangan, di atas bangku plastik bakso yang warnanya sudah memudar, menghadap meja kayu yang sedikit goyang. Di sekelilingnya, orang-orang makan dengan lahap, menyeruput kuah soto dengan nikmat tanpa mempedulikan siapa pria tua bertopi lusuh yang baru saja duduk di dekat mereka. Belum sempat ia mengatur napasnya yang tersengal karena emosi, sesosok gadis ceria dengan celemek merah sudah berdiri di samping mejanya. Itu Mirna. Dengan gerakan cepat, ia mengelap meja di depan Pak Supardi sambil tersenyum lebar.
senyuman yang menular dan menghangatkan suasana. "Selamat sore, Bapak." "Wah, baru pertama kali ya kesini? Kok kayaknya tegang banget?" "Pak, tenang aja, soto di sini nggak gigit kok. Paling cuma bikin ketagihan," sapa Mirna dengan nada bercanda yang sopan. Pak Supardi terkesiap, lalu menatap gadis itu. Ia mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Iya, Neng. Saya mau pesan sotonya 1." "Siap. Mau yang biasa atau yang spesial, Pak?" tanya Mirna antusias sambil menyiapkan kertas pesanan. "Yang paling enak menurut kamu?" jawab Pak Supardi lirih. Mirna mengangguk mantap sambil mengacungkan jempolnya. "Oke. 1 soto daging spesial komplit pakai cinta. Ditunggu ya, Pak, biar makannya semangat dan masalah hidup langsung lewat." Gadis itu pun berlalu dengan lincah menuju dapur, meninggalkan Pak Supardi yang kini duduk terpaku, menatap punggung Andra yang sedang sibuk mengaduk kuah di kejauhan. Jantungnya berdebar menanti mangkuk itu datang, menanti pembuktian apakah ini nyata atau sekadar mimpi di siang bolong. Tak lama menunggu, Mirna kembali dengan nampan di tangan. Sebuah mangkuk porselen putih dengan motif ayam jago mendarat mulus di atas meja kayu yang sedikit goyang di hadapan Pak Supardi. Uap panas mengepul liar, membawa aroma surgawi yang semakin kuat menyergap hidung. Tampilan soto itu begitu menggoda. Kuah santan kekuningan yang krimi, potongan daging sapi yang melimpah ruah, irisan tomat segar, taburan daun bawang, dan tak lupa kerupuk emping serta bawang goreng yang menari-nari di atasnya. Tampilannya memang sederhana. Namun bagi Pak Supardi, mangkuk ini menyimpan sebuah jawaban besar atas pencariannya selama ini. Tangan kanan Pak Supardi yang biasanya mantap dan tegas saat menandatangani kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah, kini gemetar hebat saat meraih sendok bebek stainless di samping mangkuk. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seakan pasir gurun tersangkut di sana. Perlahan namun pasti, ia menyendok kuah kental itu, meniupnya sedikit untuk menghalau panas, lalu membiarkannya mengalir masuk ke dalam mulut. Zlerp. Detik itu juga, waktu seakan berhenti berputar bagi Pak Supardi. Matanya yang tua membelalak lebar. Rasa itu, rasa gurih santan yang pas dan tidak membuat eneg, berpadu harmonis dengan sentuhan hangat biji, pala serta sedikit rasa manis tersembunyi dari kayu manis. Ini bukan sekadar mirip. Ini identik. 100% sama persis. Ini adalah rasa yang selalu ia rindukan setiap kali ia pulang kerja larut malam 20 tahun yang lalu. Rasa kasih sayang almarhumah istrinya yang tertuang dalam masakan. Tanpa bisa ditahan, benteng pertahanan dirinya runtuh seketika. Air mata hangat menetes deras dari sudut matanya, jatuh membasahi pipi keriputnya, bahkan ada yang menetes masuk kembali ke dalam mangkuk soto. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang menahan isak tangis pilu yang selama ini tertahan di dada. Mirna yang kebetulan lewat membawa es teh manis untuk meja sebelah, kaget setengah mati melihat pelanggan barunya menangis terseduh-seduh hanya setelah 1 suapan. Wajah gadis itu pucat pasi karena panik. Loh? Bapak kenapa nangis? Pak? Ya ampun. Seru Mirna dengan suara yang agak melengking saking kagetnya, membuat beberapa pelanggan lain menoleh penasaran. Sotonya kenapa? Pak? Keasinannya? Atau lidah Bapak kegigit? Mas Andra? Gawat. Mas, sini cepetan. Mendengar teriakan panik Mirna, Andra langsung bergegas keluar dari balik gerobak, masih memegang sendok sayur besar di tangannya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia segera menghampiri meja Pak Supardi, menunduk sopan dengan rasa bersalah yang besar, mengira ia telah melakukan kesalahan fatal dalam meracik bumbu. Maaf, Pak, ada apa dengan masakan saya? Apa rasanya tidak enak atau ada yang salah? Maafkan saya, Pak. Tolong jangan menangis. Biar saya ganti dengan mangkuk yang baru sekarang juga. Bapak tidak usah bayar, ucap Andra dengan nada tulus dan rendah hati, tangannya sudah bersiap hendak mengambil mangkuk itu. Namun, Pak Supardi mengangkat tangannya perlahan, menahan gerakan Andra. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan, lalu mendongak menatap lekat-lekat wajah pemuda di hadapannya itu. Saat mata mereka bertemu, ada kehangatan aneh yang menjalar di hati sang konglomerat. Di balik mata pemuda sederhana yang penuh keringat itu, ia merasakan getaran batin yang sangat kuat, seolah alam semesta sedang berbisik bahwa pencariannya telah usai. Sejak hari itu,
Ada rutinitas baru yang mewarnai senja Pak Supardi. Bukan rapat direksi di ruangan ber-AC atau bermain golf di lapangan hijau eksklusif, melainkan duduk diam di pojok warung tenda Bularas. Sang konglomerat menjelma menjadi pelanggan paling setia. Setiap sore menjelang maghrib, sosoknya yang bersahaja dengan topi nelayan andalannya selalu muncul, memesan satu mangkuk soto yang seringkali tidak habis dimakan. Tujuannya bukan lagi sekadar memuaskan perut, melainkan memuaskan rasa ingin tahunya yang kian membuncah. Ia sedang melakukan investigasi senyap, sebuah pengamatan mendalam yang tak bisa dilakukan oleh detektif bayaran manapun. Dari balik kacamata bacanya yang ia gunakan untuk menyamar, mata tua Pak Supardi tak pernah lepas menelisik setiap gerak-gerik Andra. Ia memperhatikan bagaimana pemuda itu memperlakukan bahan makanan dengan hormat, bagaimana ia tak segan memberikan porsi daging lebih banyak kepada kuli panggul pasar yang terlihat kelaparan meski mereka membayar dengan uang recehan kumal. Rezeki sudah ada yang atur. Bu, biar bapak itu kenyang, kerjanya berat. Begitu Pak Supardi pernah mendengar Andra berbisik pada Bularas saat sang ibu protes dagangannya terlalu murah hati. Hati Pak Supardi berdesir. Kebaikan hati itu, ketulusan tanpa pamrih itu, persis seperti sifat mendiang istrinya. Di tengah pengamatannya yang serius, terselip momen-momen menggelitik yang membuat Pak Supardi tersenyum simpul. Sore itu, warung sedang ramai-ramainya. Seorang ibu pelanggan yang membawa anak kecil memperhatikan kekompakan Andra dan Mirna. Saat itu, Mirna sedang cekatan membungkus nasi sementara Andra menuang kuah. Gerakan mereka begitu selaras seolah tanpa perlu kata-kata. Mas, Mbak, seneng ya lihatnya. Suami istri kerjanya kompak banget. Pantesan usahanya laris manis. Udah nikah berapa lama, Mas? Celetuk ibu itu polos sambil menerima kembalian. Pertanyaan sederhana itu bagaikan petir di siang bolong bagi kedua muda-mudi itu. Andra yang sedang memegang sendok sayur nyaris menjatuhkannya, sementara wajah Mirna langsung merah padam seperti kepiting rebus. Keduanya panik bersamaan, melambaikan tangan dengan gerakan patah-patah yang kaku. Bukan, Bu. Astaga, bukan? Sanggah Mirna cepat, suaranya naik 1 oktav karena gugup. Kita ini, cuma temen kerja kok. Bu, beneran deh. Andra pun ikut menyahut dengan tergagap, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya, Bu. Belum maksudnya, bukan suami istri. Saya cuma tukang masak, dia bos galaknya. Ih, Mas Andra, kok bos galak sih? Protes Mirna sambil mencubit kecil lengan Andra. Ibu pelanggan itu hanya tertawa melihat tingkah mereka yang salah tingkah parah. Pak Supardi yang menyaksikan adegan, salah tingkah, itu dari pojok ruangan tak kuasa menahan senyumnya. Ia melihat betapa Andra, meski malu-malu, diam-diam melirik Mirna dengan tatapan lembut saat gadis itu membuang muka. Ada cinta yang tumbuh subur di sana, namun tertahan oleh rasa gengsi dan kepolosan. Pemandangan manis ini semakin meyakinkan Pak Supardi. Andra bukan hanya mewarisi resep ibunya, tapi juga mewarisi darah Supardi yang setia, meski agak kaku dalam urusan asmara. Pemuda ini adalah permata yang tersembunyi di lumpur, dan Pak Supardi berjanji dalam hati akan menjaganya, apapun yang terjadi. Di balik senyum tulus yang selalu Andra berikan kepada setiap pelanggan, tersimpan sebuah lembaran kelam yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Mirna sekalipun. Takdir pemuda itu sebenarnya telah berbelok tajam 20 tahun yang lalu. Saat itu, Andra bukanlah Andra, melainkan Chandra Supardi, bocah kecil berusia 3 tahun yang hidup bergelimang kasih sayang sebagai putra tunggal pewaris Supardi Corp. Malam itu seharusnya menjadi malam yang indah. Sebuah kunjungan keluarga ke pasar malam besar di kawasan Ancol untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Namun, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap mata. Kerusuhan mendadak pecah akibat pertikaian antar geng preman setempat. Lautan manusia yang panik berlarian tak tentu arah, saling dorong dan injak. Di tengah kekacauan itulah, genggaman tangan kecil Chandra terlepas dari ibunya. Momen fatal itu dimanfaatkan oleh komplotan penculik yang memang sudah mengincar keluarga kaya. Mereka menyekap Chandra di tengah kerumunan. Namun, sirene polisi yang meraung-raung mengepung lokasi membuat para penculik itu ciut nyali. Dalam kepanikan karena takut tertangkap basah membawa anak curian, mereka melakukan tindakan nekat.
Tubuh mungil Chandra dilemparkan begitu saja ke dalam bak terbuka sebuah truk pengangkut sayur yang sedang melaju keluar dari area parkir menuju pasar induk di pinggiran Jakarta. Malam itu, Chandra kecil terguncang-guncang di antara tumpukan kol dan wortel. Menangis hingga suaranya habis, kedinginan diterpa angin malam yang jahat. Saat ditemukan oleh kuli pasar keesokan harinya, tubuhnya menggigil hebat. Ia terserang demam tinggi selama berhari-hari, panas yang begitu menyengat hingga membakar sebagian memori di otak kecilnya. Ketika sadar, ia lupa siapa orang tuanya, lupa dari mana asalnya. Saat ditanya siapa namanya, bibir pucatnya hanya mampu mengucap terbata-bata, "Endra, Endra." Sejak saat itulah, pengurus panti asuhan Kasih Bunda yang menampungnya memanggilnya dengan nama Andra. Tahun demi tahun berlalu di panti asuhan, Andra tumbuh menjadi anak yang berbeda. Sementara teman-temannya sibuk bermain bola, Andra lebih suka diam di dapur panti, menghirup aroma bumbu. Ada satu hal yang tidak hilang dari ingatannya, rasa. Lidahnya memiliki memori purba tentang sebuah masakan yang hangat dan penuh cinta, rasa yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata tapi selalu hadir dalam mimpinya. Ia mulai belajar memasak secara otodidak, merantau dari satu restoran ke restoran lain, menjadi tukang cuci piring hingga asisten dapur, hanya demi satu tujuan, menciptakan kembali rasa misterius itu. Hingga akhirnya, takdir membawanya bertemu Bularas yang baik hati, memberinya kesempatan memegang wajan, dan tanpa sadar, resep soto kenangan itu lahir dari tangan dinginnya, menjadi jembatan tak kasat mata yang kini menghubungkannya kembali dengan sang ayah. Sementara kehangatan perlahan mulai menyelimuti hati Pak Supardi di warung kecil itu, awan hitam justru sedang menggumpal di tempat lain. Rio, yang semakin panik karena ayahnya seolah melupakan urusan kantor dan menghabiskan waktu berjam-jam di daerah kumuh, akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang kotor. Ambisi dan ketakutan akan kehilangan warisan telah membutakan hati nuraninya. Bagi Rio, warung tenda itu adalah hama yang harus dibasmi, dan Andra adalah benalu yang harus disingkirkan sebelum akar masa lalunya terkuak. Ia tidak turun tangan sendiri, melainkan membayar sekelompok preman bayaran untuk menghancurkan reputasi warung Bularas dalam satu malam. Malam itu, warung sedang ramai-ramainya. Pelanggan berdesakan ingin mencicipi soto yang konon rasanya melegenda. Mirna, meski lelah, tetap tersenyum melayani pesanan. Namun, suasana damai itu hancur seketika saat seorang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam, salah satu orang suruhan Rio, tiba-tiba berdiri dan membanting mangkuk sotonya ke meja dengan keras. Kuah panas muncrat kemana-mana, membuat pelanggan di sebelahnya menjerit kaget. "Heh, apa-apaan ini?" teriak pria itu dengan suara menggelegar yang mematikan seluruh percakapan di warung. Ia menunjuk ke dalam mangkuknya yang pecah. Di antara genangan kuah dan daging, terlihat seekor kecoa besar yang menjijikan mengambang kaku. "Kalian jualan makanan atau jualan racun? Lihat ini, ada kecoa di makanannya. Dasar warung jorok." Sontak, suasana berubah menjadi kepanikan massal. Pelanggan lain yang sedang makan langsung berhenti menyuap, beberapa bahkan memuntahkan makanan mereka karena jijik. Bisik-bisik kemarahan mulai terdengar. Mirna yang berada paling dekat dengan pria itu gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul bagaimana standar kebersihan ibunya dan Andra di dapur. "Nggak mungkin, Pak. Demi Allah, kami selalu bersih." Cicit Mirna dengan mata berkaca-kaca, mencoba membela diri. "Alah, jangan banyak alasan. Ini buktinya." Pria itu makin beringas, tangannya terangkat hendak mendorong bahu Mirna dengan kasar. Namun, sebelum tangan kasar itu menyentuh Mirna, sesosok tubuh tegap sudah lebih dulu menerobos dan berdiri di hadapan gadis itu sebagai tameng hidup. Itu Andra. Matanya yang biasa teduh kini menyala penuh amarah. Namun bukan amarah yang membabi buta, melainkan keberanian seorang pelindung. Ia tidak peduli pada kerumunan yang mulai mencemoohnya. Baginya, harga diri warung itu penting, tapi air mata Mirna jauh lebih berharga dari apapun. "Jangan sentuh dia," bentak Andra tegas, suaranya bergetar menahan emosi. Ia merentangkan tangannya, menyembunyikan Mirna di punggungnya. "Kalau mau marah, marah sama saya. Saya kokinya. Dapur itu tanggung jawab saya sepenuhnya. Jangan sekali-kali kasar sama perempuan di sini." Suasana menegang. Pria suruhan Rio itu menyeringai licik,
merasa berhasil memancing keributan. Masa mulai terpancing emosi, siap menghakimi tanpa tahu kebenaran. Sementara Andra berdiri kokoh bak karang yang siap dihantam ombak demi melindungi gadis yang dicintainya. Keriuhan di dalam tenda itu mencapai titik didih. Beberapa pelanggan yang termakan hasutan mulai ikut berteriak mencemooh, sementara sang preman, merasa di atas angin, sudah mengepalkan tangannya tinggi-tinggi. Ia siap mendaratkan pukulan mentah ke wajah Andra yang tak bergeming sedikitpun demi melindungi Mirna. Mirna hanya bisa memejamkan mata, isak tangisnya tertahan di tenggorokan, pasrah menanti nasib buruk menimpa mereka. Namun, tepat sebelum kepalan tangan kasar itu melayang, sebuah suara bariton yang berat dan penuh wibawa membelah keributan, menghentikan waktu sejenak. Berhenti. Jangan ada yang berani sentuh mereka. Semua kepala sontak menoleh ke pojok ruangan. Pak Supardi, pria tua yang sejak tadi dianggap hanya kakek-kakek biasa dengan topi nelayan lusuh, kini berdiri tegak. Postur tubuhnya yang tadi membungkuk kini tegap sempurna. Aura kepemimpinan yang biasa ia pancarkan di ruang rapat direksi gedung pencakar langit, kini keluar sepenuhnya, membuat udara di warung tenda itu terasa berat dan mencekam. Ia berjalan perlahan membelah kerumunan. Langkah kakinya tenang namun mengintimidasi, tatapan matanya tajam menusuk langsung ke manik mata sang preman yang mendadak ciut nyalinya. Tanpa rasa jijik sedikitpun, Pak Supardi mengambil mangkuk yang pecah itu. Ia menjepit bangkai kecoa tersebut dengan tisu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya di bawah cahaya lampu neon warung. Kalian semua punya akal sehat, bukan? Lihat baik-baik, seru Pak Supardi lantang, menunjuk hewan menjijikan itu. Ini adalah jenis kecoa got, ukurannya besar dan warnanya hitam pekat. Sedangkan di dapur bersih seperti ini, kalaupun ada hama, biasanya jenis kecoa dapur yang kecil dan kecoklatan. Dan perhatikan teksturnya. Binatang ini masih utuh, kakinya masih keras dan lengkap. Jika benar ia masuk ke dalam panci soto yang mendidih selama berjam-jam sejak subuh, tubuhnya pasti sudah hancur lebur dan lunak menjadi bubur. Suasana mendadak hening. Para pelanggan mulai saling pandang, menyadari logika tak terbantahkan dari ucapan pria tua itu. Wajah sang preman berubah pucat, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Argumennya patah seketika di hadapan analisis tajam sang konglomerat. Pak Supardi tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan ponsel mahalnya dari saku celana, sebuah benda yang terlihat sangat kontras dengan pakaiannya yang sederhana. Dengan nada dingin yang menusuk tulang, ia menatap preman itu. Saya sudah memfoto wajah kamu dan plat nomor motor kamu di depan. Pengacara pribadi saya dan kepolisian sektor setempat sedang meluncur ke sini. Jika kamu tidak pergi dalam hitungan 10 detik, saya pastikan kamu akan membusuk di penjara dengan pasal pencemaran nama baik, perusakan properti, dan percobaan penganiayaan. Mau coba nasib? Ancaman itu bukan gertakan sambal. Sang preman tahu ia berhadapan dengan orang besar yang sedang menyamar. Kakinya gemetar. Tanpa babe ibu lagi, ia langsung menyenggol orang-orang yang menghalanginya dan lari terbirit-birit keluar tenda, memacu motornya kabur menembus kegelapan malam. Warung itu pun kembali tenang. Pelanggan yang tadi marah kini menunduk malu, beberapa bahkan meminta maaf pada Mirna. Andra menghela napas panjang, tubuhnya merosot lemas karena lega. Ia menatap Pak Supardi dengan pandangan takjub bercampur bingung. Siapa sebenarnya bapak tua misterius ini? Mengapa wibawanya melebihi jenderal polisi sekalipun? Kerumunan perlahan membubarkan diri. Malam semakin larut, menyisakan kesunyian yang ganjil di warung tenda itu setelah badai keributan tadi berlalu. Pelanggan terakhir sudah pulang, meninggalkan Andra dan Mirna yang kini sibuk membersihkan sisa-sisa kekacauan. Lantai tanah yang becek oleh kuah soto dan pecahan beling harus segera dibereskan. Andra, dengan napas yang masih tersengal sisa emosi tadi, mengambil sapu dan kain pel. Keringat bercucuran deras di pelipisnya, membuat kaos putihnya basah kuyup dan menempel di kulit. Pak Supardi belum beranjak. Ia duduk kembali di bangku plastiknya, seolah tenaganya terkuras habis setelah ledakan amarah tadi. Ia memperhatikan Andra yang bekerja tanpa mengeluh. Pemuda itu tidak meratapi nasib atau memaki preman tadi, ia justru sibuk memastikan Mirna baik-baik saja. Kamu duduk aja, Mir. Biar aku yang bersihin belingnya. Tangan kamu gemeteran gitu. Nanti malah luka,
ucap Andra lembut sambil menggiring Mirna duduk di kursi jauh dari pecahan kaca. Setelah memastikan Mirna aman, Andra berjalan menuju keran air di sudut tenda untuk membasuh tangan dan lengannya yang lengket terkena kuah soto saat insiden tadi. Karena merasa gerah dan risih, Andra menyingsingkan lengan baju sebelah kanannya tinggi-tinggi, hingga melewati bahu. Di bawah sorotan lampu neon warung yang temaram namun cukup terang itu, sebuah rahasia ilahi tersingkap. Mata Pak Supardi yang sedari tadi lekat memperhatikan, tiba-tiba membelalak lebar. Jantungnya seakan berhenti berdetak sedetik. Di sana, tepat di lengan atas bagian luar Andra, terlukis sebuah tanda lahir alami berwarna coklat tua. Bentuknya sangat khas dan tidak mungkin ada duanya. Sebuah lengkungan sempurna menyerupai bulan sabit. Pak Supardi hafal betul tanda itu. 23 tahun yang lalu, ia sendiri yang mengazani bayi merah bernama Chandra, mencium aroma tubuhnya, dan mengelus tanda lahir bulan sabit yang sama persis di lengan mungilnya. Itu bukan sekadar tanda kulit. Itu adalah stempel Tuhan yang menandakan darah dagingnya. Ya Allah! Desis Pak Supardi nyaris tak terdengar. Tangannya mencengkeram pinggiran meja kayu dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan tubuhnya agar tidak ambruk saking syoknya. Dunia seakan berputar di sekelilingnya. Keraguan sekecil apapun yang tersisa di hatinya kini lenyap tak berbekas. Aroma masakan itu, wajah yang mirip, kebaikan hati yang sama dengan istrinya, dan kini tanda lahir itu. Semuanya adalah bukti mutlak. Pemuda lusuh yang sedang mencuci tangan di depannya itu adalah Chandra Supardi, putra mahkota kerajaannya yang hilang, anak yang ia tangisi setiap malam dalam sujud panjangnya. Ingin rasanya Pak Supardi berlari, memeluk kaki anaknya, dan berteriak, "Ini Papa, Nak." Namun, akal sehatnya menahan dorongan emosional itu. Ia melihat Andra yang masih polos, tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Jika ia mengaku sekarang secara tiba-tiba, Andra pasti akan ketakutan dan mengiranya orang gila. Pak Supardi menarik napas panjang yang gemetar, menyeka sudut matanya yang basah dengan cepat sebelum Andra berbalik. Ia harus menyusun rencana. Ia harus mendekati anaknya dengan cara yang benar, bukan dengan histeria yang mengejutkan. Malam itu, Pak Supardi pulang dengan hati yang penuh bunga sekaligus api tekad yang membara. Ia akan melakukan apa saja untuk membawa putranya pulang, meski nyawa taruhannya. Matahari baru saja tergelincir ke arah barat, namun Pak Supardi sudah kembali menapakkan kakinya di warung tenda Bularas. Kali ini, ia datang dengan aura yang sedikit berbeda. Meski masih mengenakan pakaian sederhananya, sorot matanya memancarkan ketegasan seorang pebisnis ulung yang sedang menyusun strategi besar. Ia tidak langsung memesan soto, melainkan meminta izin untuk berbicara serius dengan Bularas, Andra, dan Mirna di satu meja bundar yang kosong. Suasana menjadi canggung. Bularas meremas ujung daster batiknya dengan gugup, takut kalau bapak tua ini mau menagih ganti rugi atas keributan semalam, meski sebenarnya bapak inilah penolong mereka. Namun, dugaan mereka salah besar. Pak Supardi meletakkan kedua tangannya di atas meja, menatap mereka satu persatu dengan senyum kebapakan yang hangat. Bularas, Nak Andra, Neng Mirna, buka Pak Supardi dengan suara tenang. Saya melihat potensi yang luar biasa di warung ini. Rasa soto kalian bukan rasa kaki lima, tapi bintang 5. Sayang sekali kalau bakat sahabat ini harus terganggu oleh preman atau kehujanan karena tenda yang bocor. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Saya berniat menanamkan modal. Saya ingin menjadi investor untuk merenovasi warung ini. Kita perbaiki atapnya, kita ganti meja kursinya biar nyaman, dan kita pasang lampu yang terang. Jangan khawatir soal pembagian hasil, saya cuma orang tua yang ingin melihat anak-anak muda berbakat seperti kalian maju. Andra dan Mirna saling berpandangan, bingung sekaligus tak percaya. Bularas hampir saja menolak karena takut berhutang budi, namun tatapan tulus Pak Supardi meluluhkan keraguannya. Nah, sekarang pertanyaannya, lanjut Pak Supardi sambil mengeluarkan buku catatan kecil dari saku kemejanya, kalian berdua mau konsep warung yang baru nanti seperti apa? Apa mau gaya modern, atau tetap tradisional? Andra, yang dasarnya memang kaku dan tidak paham soal desain, langsung menjawab spontan sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Waduh, kalau saya MAH terserah Mirna saja. Pak, dia kan perempuan, seleranya pasti lebih bagus. Kalau saya yang milih nanti malah kayak bengkel motor.
Mirna langsung melotot jenaka ke arah Andra, pipinya bersemu merah jambu. Ih, enak aja main lempar tanggung jawab. Kan kamu kokinya, Mas. Masa aku yang nentuin? Nanti kalau aku minta ke temboknya warna merah muda terus ada gambar bunga-bunganya, kamu mau masak sambil diketawain pelanggan. Ya nggak apa-apa, Mir, jawab Andra polos namun dengan nada yang sungguh-sungguh, asal kamu betah duduk di kasir seharian, mau digambar kartun juga saya ikhlas. Mas Andra gombal terus. Mirna mencubit lengan Andra gemas, untuk menutupi rasa salah tingkahnya yang luar biasa. Andra hanya meringis sambil tertawa kecil. Pak Supardi terkekeh melihat perdebatan kecil itu. Hatinya menghangat. Perdebatan mereka persis seperti dirinya dan mendiang istrinya dulu, saat pertama kali menata rumah tangga. Saling lempar keputusan bukan karena malas, tapi karena ingin membahagiakan pasangan. Di balik status, teman kerja, itu, Pak Supardi melihat ikatan batin yang sudah terjalin kuat. Rencananya berjalan mulus. Dengan menjadi investor, ia kini punya tiket emas untuk masuk ke dalam kehidupan putranya setiap hari tanpa dicurigai. Hari-hari berikutnya di warung soto itu berjalan dengan ketegangan yang tersembunyi di balik tawa dan rencana renovasi. Pak Supardi tahu, keyakinan hati dan tanda lahir saja tidak cukup untuk hukum. Ia membutuhkan bukti ilmiah yang tak terbantahkan, DNA. Namun, mengambil sampel dari Andra tanpa menimbulkan kecurigaan adalah misi yang membutuhkan kehalusan tingkat tinggi, lebih sulit daripada negosiasi bisnis manapun yang pernah ia lakukan. Siang itu, terik matahari membakar atap tenda. Andra baru saja selesai melayani gelombang pelanggan makan siang yang membludak. Ia duduk di bangku plastik di sudut belakang, menyeka keringat dengan lengan bajunya. Di hadapannya, tersaji segelas es teh manis yang tinggal separuh dan sebuah sendok bekas ia mencicipi kuah soto. Pak Supardi, yang sedari tadi menunggu momen ini bak seekor elang mengincar mangsa, perlahan mendekat. Lelah sekali kelihatannya. Endra? Tanya Pak Supardi basa-basi, matanya tak lepas dari sendok stainless yang tergeletak di mangkuk Andra. Andra tersenyum ramah, meski wajahnya tampak kuyu. Biasa, Pak. Namanya juga cari rezeki. Kalau nggak capek, nggak makan. Saat Andra berdiri hendak membereskan mangkuk dan gelasnya ke tempat cuci piring, Pak Supardi dengan cepat menahan tangannya. Eits, duduk saja. Biar Bapak yang bawa ke belakang. Kamu istirahatlah, simpan tenagamu buat nanti malam. Waduh, jangan Pak. Nggak sopan masa investor jadi tukang angkut piring kotor. Tolak Andra sungkan, berusaha merebut kembali nampannya. Namun Pak Supardi bersikeras dengan senyum yang tak bisa dibantah. Sekali-kali orang tua mau olahraga. Sudah, nurut sama investor. Dengan gerakan cepat saat Andra lengah dan menoleh ke arah Mirna, Pak Supardi tidak membawa peralatan makan itu ke tempat cuci piring. Ia menyelinap ke balik pilar ruko, mengambil sendok yang masih basah oleh air liur Andra, lalu membungkusnya dengan hati-hati menggunakan sapu tangan sutra bersih yang ia bawa dari rumah. Jantungnya berdegup kencang seperti pencuri yang takut ketahuan. Padahal ia sedang mencuri kebenaran tentang anaknya sendiri. Benda itu segera ia masukkan ke dalam saku jas bagian dalam, aman dan terkunci. Sorenya, Pak Supardi tidak pulang ke rumah. Ia memerintahkan supirnya melaju ke sebuah laboratorium swasta terpencil namun berteknologi tinggi di pinggiran kota, tempat yang jarang dijamah oleh orang awam. Ia tahu betul liciknya Rio. Anak angkatnya itu pasti sudah menaruh mata-mata di rumah sakit langganan keluarga Supardi, siap memanipulasi data medis apapun yang masuk. Di meja resepsionis laboratorium, Pak Supardi tidak menggunakan nama besarnya. Ia menyerahkan sampel itu dengan wajah dingin. Atas nama siapa sampel ini didaftarkan? Pak, tanya petugas lab. Bapak Rahmat dan Saudara Budi, jawab Pak Supardi mantap, menggunakan nama samaran yang sudah ia siapkan. Saya minta hasil yang paling akurat, biaya bukan masalah. Dan satu lagi, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu saya datang ke sini, atau laboratorium ini saya beli besok pagi dan saya jadikan gudang beras. Petugas itu menelan ludah, mengangguk patuh melihat aura dominan pria tua di hadapannya. Pak Supardi tahu permainan kotor Rio. Kali ini, ia selangkah lebih maju. Tidak akan ada celah bagi Rio untuk menukar sampel atau menyuap dokter. Kebenaran sedang dalam perjalanan menuju cahaya.
3 hari yang terasa seperti 3 abad bagi Pak Supardi akhirnya usai. Di ruang kerja pribadinya yang kedap suara dan tertutup rapat dari akses siapapun, termasuk Rio, sebuah amplop coklat tebal tergeletak di atas meja mahoni. Amplop itu dikirim langsung oleh kurir khusus dari laboratorium, tanpa perantara. Tangan Pak Supardi yang biasanya kokoh memegang kendali perusahaan, kini basah oleh keringat dingin saat merobek segel amplop tersebut. Suara kertas yang sobek terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Ia menarik selembar kertas putih berisi deretan angka dan istilah medis yang rumit. Namun, matanya langsung tertuju pada kesimpulan di bagian paling bawah halaman, sebuah kalimat yang dicetak tebal. Probabilitas hubungan biologis, 99,99%. Kesimpulan, identik, ayah biologis. Waktu seakan runtuh menimpa pundaknya. Pak Supardi tidak berteriak. Ia tidak tertawa. Tubuhnya justru merosot perlahan dari kursi kebesaran, jatuh bersimpuh di atas karpet tebal. Keningnya menyentuh lantai dalam sujud syukur yang panjang dan terguncang. Bahunya bergetar hebat menahan tangis yang meledak tanpa suara. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bisiknya berulang kali di sela isak tangisnya. Andra adalah Chandra. Koki jalanan yang selama ini ia amati, pemuda yang ia lindungi dari preman, adalah darah dagingnya sendiri yang ia kira telah mati 20 tahun lalu. Harta terbesarnya telah kembali. Namun, di belahan kota lain, di sebuah ruangan remang-remang yang penuh asap rokok, Rio sedang menatap layar ponselnya dengan tatapan nyalang penuh kebencian. Ia baru saja mendapat laporan dari mata-matanya bahwa ayahnya menerima dokumen rahasia dan terlihat menangis bahagia. Rio bukan orang bodoh. Ia tahu apa artinya itu. Rencananya menyuap orang laboratorium gagal total, karena kecerdikan ayahnya menggunakan nama samaran. Kini, ia sadar posisinya di ujung tanduk. Jika Chandra kembali ke keluarga Supardi, tamatlah riwayatnya. Semua warisan, kekuasaan, dan status sosial yang ia bangun dengan kelicikan akan lenyap dalam sekejap. Rio membanting gelas wiskinya ke dinding, hingga hancur berkeping-keping. Napasnya memburu seperti banteng terluka. Ia menatap foto hasil intaian yang tergeletak di meja, foto Andra yang sedang tertawa bersama Mirna di warung. Kau pikir kau sudah menang, Pak Tua? Kau pikir bisa membawa anak pungut itu masuk istanaku dengan mudah? Desis Rio pada foto itu. Matanya menyipit licik saat fokusnya beralih ke wajah Mirna. Ia melihat bagaimana tatapan Andra kepada gadis itu. Tatapan penuh cinta, tatapan seorang pelindung. Rio menyeringai kejam. Ia menemukan titik lemah Andra. Chandra mungkin kuat, dia bisa melawan preman pasar. Tapi dia punya kelemahan fatal. Gumam Rio sambil menunjuk wajah Mirna dengan ujung rokoknya yang menyala. Gadis kampung ini adalah kuncinya. Jika aku tidak bisa menyingkirkan Chandra secara langsung, aku akan menggunakan umpan yang akan memaksanya datang ke kandang macan untuk menyerahkan nyawanya sendiri. Malam itu, instruksi mematikan turun. Bukan lagi sekadar teror tikus atau kecoa, melainkan sebuah operasi penculikan. Rio tidak peduli lagi jika tangannya harus berlumuran darah, asalkan tahta Supardi Corp tetap menjadi miliknya. Langit Jakarta masih gelap gulita, azan subuh baru saja berkumandang sayup-sayup dari kejauhan. Udara pagi yang dingin menusuk tulang bercampur dengan aroma amis ikan dan sayuran basah di pasar induk. Mirna, dengan semangat yang tak pernah padam, sudah berada di sana sejak pukul 4 pagi. Rutinitas belanja ini adalah napas bagi warung mereka. Biasanya Andra selalu menemani, menjaga Mirna dari preman pasar, atau sekadar membawakan keranjang belanjaan yang berat. Namun pagi ini, Andra tertahan di warung karena harus memperbaiki kompor gas yang bocor mendadak. Hati-hati ya, Mir. Kalau ada apa-apa langsung telepon, pesan Andra tadi dengan wajah cemas yang berlebihan, seolah memiliki firasat buruk. Mirna hanya tertawa menanggapinya, tenang aja, Mas. Preman pasar juga takut sama aku. Namun, tawa itu kini lenyap. Saat Mirna berjalan sendirian menyusuri lorong sepi di belakang pasar menuju pangkalan bajai, sebuah mobil van hitam tanpa plat nomor melaju pelan mengikutinya. Suasana yang hening mendadak pecah. Pintu geser mobil itu terbuka kasar. 2 orang pria bertubuh besar dengan masker menutupi wajah melompat keluar dengan gerakan terlatih. Tanpa sempat berteriak minta tolong,
Mulut Mirna sudah dibekap dengan sapu tangan yang berbau obat bius menyengat. Keranjang belanjaan berisi kangkung dan cabai rawit itu terjatuh, isinya berserakan di aspal yang becek, menjadi saksi bisu lenyapnya gadis itu ke dalam kegelapan mobil yang menderu pergi. Sementara itu, di warung tenda, Andra mondar-mandir dengan gelisah. Kompor sudah beres, tapi hatinya tidak tenang. Jam sudah menunjukkan pukul 6, seharusnya Mirna sudah kembali. Ia mencoba menelepon ponsel Mirna berkali-kali, namun hanya suara operator yang menjawab. Rasa takut mulai merayapi punggungnya, dingin dan mencekam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar panjang. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Bukan teks biasa, melainkan sebuah foto. Jantung Andra seakan berhenti berdetak saat melihat layar ponselnya. Foto itu memperlihatkan Mirna dalam keadaan terikat di sebuah kursi kayu tua, mulutnya disumpal lakban, dan matanya tertutup kain hitam. Di bawah foto itu, tertera sebuah pesan singkat yang mengirimkan teror ke setiap sel darah Andra. Gadis ini ada di tangan kami. Datang sendirian ke gudang tua di pelabuhan Sunda Kelapa dalam waktu 1 jam. Lapor polisi atau bawa teman, leher pacarmu putus. Ini urusan antara hidup dan mati. Ponsel di tangan Andra terjatuh ke tanah. Dunianya runtuh seketika. Rasa takut yang ia rasakan saat ini jauh lebih besar daripada saat ia hidup menggelandang di jalanan, atau saat ia dihajar preman pasar manapun. Saat itulah Andra sadar, rasa takut ini bukan karena ia pengecut. Rasa takut ini muncul karena ia mencintai Mirna. Gadis cerewet yang selalu menjadi mataharinya itu kini dalam bahaya karena dirinya. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, Andra menyambar kunci motor bututnya. Ia tidak peduli jika itu jebakan, ia tidak peduli jika harus mati, asalkan Mirna selamat. Dengan raungan mesin motor yang membelah kemacetan pagi, Andra memacu kendaraannya menuju neraka yang telah disiapkan Rio, siap menukar nyawanya demi senyuman gadis yang dicintainya. Gudang tua di sudut pelabuhan Sunda Kelapa itu berdiri angkuh. Dindingnya berlumut dan berbau karat bercampur amis air laut yang menyengat. Di sanalah Andra berdiri, napasnya memburu, matanya menatap nyalang ke arah Mirna yang terikat tak berdaya di tengah ruangan yang remang. Di sekeliling gadis itu, 5 orang preman bertubuh kekar berdiri sambil memegang balok kayu dan pipa besi, menyeringai menanti mangsa. Dan di sudut gelap, duduk santai di atas tumpukan peti kemas, Rio menghisap rokoknya dengan angkuh, menikmati pertunjukan tikus masuk ke dalam perangkap. Lepaskan dia. Urusan kalian denganku, bukan dengan perempuan, teriak Andra. Suaranya menggema memantul di dinding besi gudang. Tanpa banyak bicara, para preman itu maju menyerang. Perkelahian yang tidak seimbang pun pecah. Andra mungkin bukan ahli bela diri, tapi ia adalah anak jalanan yang ditempa kerasnya kehidupan ibu kota. Ia melawan sekuat tenaga, menghindar, memukul, dan menendang dengan putus asa. 1 preman berhasil ia jatuhkan, namun hantaman balok kayu keras menghantam punggungnya. Andra terhuyung jatuh. Belum sempat ia bangkit, tendangan bertubi-tubi mendarat di perut dan wajahnya. Darah segar mulai mengucur dari pelipis dan sudut bibirnya, menetes membasahi lantai semen yang kotor. Mirna menjerit tertahan di balik lakban yang menyumpal mulutnya, air matanya tumpah melihat Andra dipukuli habis-habisan demi dirinya. Andra sudah babak belur, pandangannya mulai kabur, namun ia menolak pingsan. Setiap kali ia jatuh, bayangan wajah Mirna memaksanya untuk bangkit lagi. Jangan sentuh. Mirna. Racuannya lirih di sela batuk darah. Rio tertawa mengejek, turun dari peti kemas sambil bertepuk tangan pelan. Ia mencabut sebuah belati lipat dari sakunya, berjalan mendekati Andra yang sudah setengah sadar. Cinta monyet yang mengharukan. Sayang sekali, dongeng pahlawanmu berakhir di sini, Mas Koki, desis Rio kejam, siap menghujamkan belati itu. Namun, sebelum mata pisau itu menyentuh kulit Andra, pintu gudang didobrak paksa dengan dentuman keras yang memekakan telinga. Sergap. Jangan bergerak. Puluhan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk, diikuti oleh tim keamanan pribadi bersetelan hitam. Rio terbelalak kaget, belati di tangannya terlepas. Di barisan paling depan, Pak Supardi melangkah masuk dengan wajah merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia bukan lagi investor ramah yang biasa makan soto, melainkan seekor singa tua yang melihat anaknya disakiti.
Tangkap bajingan itu. Penjarakan dia seumur hidup. Teriak Pak Supardi menunjuk Rio dengan jari gemetar. Polisi dengan sigap meringkus Rio yang mencoba kabur, menekannya ke lantai. Suasana berbalik 180 derajat. Namun, Andra tidak mempedulikan Rio, polisi, atau bahkan Pak Supardi. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dalam kondisi wajah lebam dan tubuh remuk redam, ia tidak meminta pertolongan medis. Ia justru merangkak tertatih-tatih di lantai kotor itu menuju ke arah Mirna. Dengan tangan gemetar penuh darah, ia berusaha membuka ikatan tali di tangan gadis itu. "Kamu nggak apa-apa, Mir? Maaf aku telat." Bisik Andra parau saat lakban di mulut Mirna terlepas. Mirna langsung memeluk tubuh Andra yang penuh luka itu erat-erat, menangis sejadi-jadinya di dada bidang pemuda itu. Pemandangan itu membuat hati Pak Supardi hancur sekaligus bangga. Ia melihat ketulusan cinta yang begitu besar, cinta yang membuat seorang manusia biasa menjadi baja. Pak Supardi berlutut di samping mereka, merangkul pundak Andra dengan lembut, air matanya tak terbendung lagi melihat kondisi putra kandungnya. Badai besar itu akhirnya berlalu. Rio kini mendekam di balik jeruji besi, mempertanggungjawabkan segala kejahatannya, sementara langit Jakarta kembali cerah menaungi keluarga yang baru saja bersatu kembali. Di sebuah ruang rawat inap VIP yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pasar, sebuah pengakuan yang tertunda selama 20 tahun akhirnya terucap. Pak Supardi, dengan mata sembab dan suara bergetar, menyerahkan hasil tes DNA itu kepada Andra. Tidak ada drama penolakan atau teriakan histeris. Andra, yang kini tahu nama aslinya adalah Chandra, hanya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk pria tua itu erat-erat. Rasa nyaman yang selama ini ia rasakan setiap kali Pak Supardi hadir di warung, ternyata adalah ikatan darah yang tak bisa dibohongi. Namun, Andra menolak tawaran ayahnya untuk tinggal di penthouse mewah dan memimpin perusahaan. Ia punya satu syarat. Ia ingin membangun kembali warung soto Bularas yang sempat porak-poranda, namun kali ini dengan sentuhan tangan ayahnya. Pak Supardi setuju dengan semangat 45. Jadilah pada minggu pagi yang cerah itu, pemandangan unik terjadi di lahan bekas warung tenda mereka. Tidak ada kontraktor bertopi proyek atau arsitek mahal. Yang ada hanyalah Pak Supardi, sang konglomerat properti, yang kini tampil beda. Ia menggulung lengan kemeja putih mahalnya, siap bekerja kasar. "Bapak yakin mau bantu ngupas bawang merah? Ini pedih loh, Pak, lebih pedih daripada saham anjlok," goda Andra sambil menyerahkan sebakul bawang. Ia masih tertatih karena luka-lukanya belum pulih total, tapi senyumnya merekah lebar. "Jangan remehkan Bapak, Endra. Dulu waktu muda, sebelum sukses, Bapak juga pernah jadi kuli panggul," jawab Pak Supardi jumawa. Namun, baru 5 menit berlalu, mata Pak Supardi sudah merah dan berair. Tangannya kaku memegang pisau dapur kecil. Suasana semakin riuh penuh tawa ketika Mirna datang membawa logistik. Ia iseng memakaikan sebuah celemek masak kepada Pak Supardi agar kemejanya tidak kotor. Masalahnya, satu-satunya celemek yang tersisa adalah celemek cadangan milik Mirna yang berwarna merah muda mencolok dengan gambar karakter kucing lucu Hello Kitty besar di tengahnya. "Ya ampun, Pak Supardi glowing banget," seru Mirna sambil tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perutnya. "Ini kalau masuk majalah bisnis, pasti saham Bapak langsung naik karena investor gemas." Pak Supardi awalnya canggung, melihat bayangannya sendiri di kaca jendela ruko. Namun, melihat tawa lepas Andra dan Mirna, tawa yang sudah lama hilang dari hidupnya, ia justru berpose jenaka ala model majalah sambil memegang spatula. "Biarin saja. Ini namanya fashion statement seorang ayah yang sayang anak," celetuk Pak Supardi santai. Hari itu, mereka bertiga, dibantu Bularas, mengecat dinding, menata meja, dan memasang papan nama baru. Bukan dengan uang miliaran, tapi dengan keringat dan canda tawa. Warung itu kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan monumen penyatuan kembali keluarga yang sempat terpisah. Di sela-sela kegiatan mengecat tembok, Pak Supardi sesekali mencuri pandang ke arah Andra yang sedang mengajari Mirna mencampur warna cat. Hatinya membuncah bangga. Ia mungkin kehilangan masa kecil Chandra, tapi ia bersumpah tidak akan melewatkan satu detik pun masa depan putranya mulai hari ini. Hari peresmian warung baru yang kini bernama Soto Warisan, itu menjadi fenomena yang mengguncang jagat kuliner Jakarta.
Berkat tangan dingin Pak Supardi yang mengerahkan seluruh jaringan koneksinya, jalanan sempit di depan warung itu mendadak macet total. Pemandangan yang sangat kontras namun indah terlihat di area parkir. Mobil-mobil mewah sekelas Alphard dan sedan Eropa berjejer rapi bersanding dengan puluhan sepeda motor bebek dan gerobak pedagang kaki lima. Tidak ada sekat sosial hari itu. Para pejabat berdasi, selebriti ibu kota, hingga tetangga sekitar duduk di bangku kayu yang sama, menanti giliran mencicipi soto yang sedang menjadi buah bibir. Namun, ledakan pengunjung yang sesungguhnya terjadi bukan karena renovasi tempatnya, melainkan karena sebuah unggahan di media sosial pribadi Pak Supardi. Sang konglomerat mengunggah foto dirinya sedang merangkul Andra yang masih mengenakan apron kotor, dengan keterangan foto yang singkat namun menggetarkan hati. Dunia mungkin mengenal saya sebagai pengusaha properti, tapi prestasi terbesar saya bukanlah gedung pencakar langit. Prestasi terbesar saya adalah menemukan kembali putra saya yang hilang, Chandra Supardi, yang kini memilih melayani kalian lewat semangkuk soto penuh cinta ini. Unggahan itu meledak viral dalam hitungan jam. Netizen menangis haru, stasiun televisi berebut meliput. Kisah, pangeran konglomerat yang menjadi koki jalanan, menjadi tajuk utama di mana-mana. Warung itu seketika berubah menjadi lautan manusia. Pesanan membludak hingga 3 kali lipat dari biasanya. Di tengah sorotan kamera wartawan dan kilatan lampu blitz yang menyilaukan, Andra justru memilih menarik diri dari panggung popularitas. Ia tidak sibuk meladeni wawancara atau bersuah foto demi konten. Tempatnya adalah di dapur yang panas dan pengap, di depan kompor yang menyala biru. Baginya, ketenaran bisa pudar dalam semalam, tapi rasa masakan tidak boleh berbohong. Tangan Andra tak henti-hentinya mengaduk kuah, meracik bumbu, dan memotong daging dengan presisi tinggi. Keringat bercucuran deras membasahi wajahnya, namun matanya berbinar fokus. Ia tidak ingin orang datang karena kasihan atau penasaran dengan statusnya sebagai anak orang kaya. Ia ingin mereka kembali karena rasa masakannya yang otentik. Sementara itu, di area depan, Pak Supardi bertransformasi menjadi manajer humas paling bahagia di dunia. Dengan kemeja batik yang rapi, ia menyapa setiap tamu, mengangkat piring kotor jika pelayan kewalahan, dan dengan bangga mempromosikan anaknya kepada siapa saja yang lewat. Gimana, Bu? Mantap kan rasanya? Itu resep rahasia ibunya. Anak saya yang masak sendiri loh, ucap Pak Supardi kepada rombongan ibu-ibu arisan dengan wajah berseri-seri. Ia tidak malu sedikitpun menjadi pelayan bagi anaknya sendiri. Hari itu, Jakarta menjadi saksi bahwa keajaiban bukan hanya milik dongeng, tapi bisa terjadi di atas meja makan sederhana yang menyatukan rasa dan cinta yang hilang. Malam telah larut menyelimuti Jakarta. Hiruk-pikuk ribuan pengunjung yang memadati warung seharian tadi perlahan mulai senyap. Hanya tersisa suara denting samar dari kejauhan dan deru angin malam yang menyejukkan. Di lantai atas ruko yang baru saja direnovasi, Andra dan Mirna duduk bersebelahan di tepian dak beton, membiarkan kaki mereka berayun bebas menghadap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bak permata. Di tangan mereka, tergenggam segelas es jeruk yang es batunya sudah lama mencair, tanda bahwa mereka sudah duduk di sana cukup lama tanpa banyak bicara. Mirna memecah keheningan dengan tawa kecil yang terdengar agak dipaksakan. Ia melirik Andra dari sudut matanya, menatap profil wajah pemuda itu yang kini terlihat berbeda di bawah sorotan lampu kota, bukan lagi sekadar Andra Siatim Piatu, melainkan Chandra Supardi, pewaris tunggal imperium bisnis raksasa. Ada rasa minder yang tiba-tiba menyusup ke hati kecil gadis itu. Yang sekarang jadi anak sultan, ledek Mirna sambil menyenggol bahu Andra pelan, berusaha menutupi kegugupannya dengan candaan. Beda ya auranya. Nanti lama-lama lupa deh sama gadis warung yang bau bawang kayak aku. Pasti nanti jodohnya artis sinetron atau model majalah yang kulitnya bening. Andra tersedak minumannya mendengar ucapan itu. Ia menoleh cepat, menatap Mirna dengan tatapan tajam namun teduh. Wajahnya yang biasa tenang kini terlihat sedikit panik. Takut Mirna salah paham akan perasaannya. Ngomong apa sih kamu, Mir? Sanggah Andra cepat. Ia meletakkan gelasnya di lantai. Mau namaku Chandra, mau bapakku presiden sekalipun, aku tetap Andra yang cuma bisa masak soto. Lagian, aku nggak butuh model majalah. Terus butuhnya apa? Pancing Mirna, jantungnya berdegup kencang menanti jawaban. Andra terdiam sejenak, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, kebiasaan lamanya saat sedang salah tingkah. Ia menatap lekat ke dalam mata Mirna. Aku butuhnya asisten yang galak,
yang suka ngomelin aku kalau lupa masukin garam, yang suaranya cempreng tapi bikin kangen kalau nggak ada. Wajah Mirna seketika memerah padam, semerah tomat matang di dapur. Ia memukul pelan lengan Andra untuk menutupi rasa malunya yang membuncah. Ih, Mas Andra gombal. Dasar tukang soto buaya. Loh, kan bener. Andra terkekeh. Meski dalam hati ia merutuki dirinya sendiri, karena nyaris saja keceplosan bilang, sayang. Suasana di antara mereka menjadi canggung namun manis. Keduanya sama-sama tahu ada rasa yang lebih dari sekadar teman di sana. Ada keinginan untuk menggenggam tangan, namun tertahan oleh rasa gengsi dan takut merusak persahabatan yang sudah terjalin indah. Di bawah langit malam itu, tanpa kata cinta yang terucap, tatapan mata mereka sudah berbicara lebih jujur daripada ribuan puisi romantis manapun. Keesokan harinya, suasana berbeda terasa di ruang kerja pribadi Pak Supardi yang biasanya kaku dan dingin. Di atas meja kerja mahoni yang harganya selangit itu, kini tersaji sebuah rantang susun sederhana berisi menu makan siang buatan tangan Andra. Pak Supardi makan dengan lahap, sesekali menyeka sudut bibirnya dengan serbet, sementara Andra duduk di kursi seberangnya, memperhatikan dengan perasaan cemas bercampur senang. Ada kehangatan yang menjalar di ruangan itu, sebuah interaksi ayah dan anak yang terlambat 20 tahun namun terasa begitu pas. Setelah menghabiskan suapan terakhirnya, Pak Supardi bersandar puas di kursi kebesarannya. Ia menatap Andra lekat-lekat, senyum jahil mulai tersungging di wajah tuanya. Ia berdeham pelan, mengubah mode dari seorang ayah yang lapar menjadi seorang interrogator yang cerdik. Masakan kamu memang juara, Endra. Rasanya tidak pernah berubah. Selalu bikin Bapak rindu rumah. Puji Pak Supardi tulus, sebelum nada bicaranya berubah menjadi sedikit menggoda. Tapi, Bapak perhatikan, rumah sebesar ini rasanya masih terlalu sepi kalau cuma diisi kita berdua dan para pelayan. Kayaknya butuh suara lain deh. Suara tangisan bayi, misalnya. Andra yang sedang menyeruput teh hangatnya sontak tersedak hebat. Wajahnya yang tenang mendadak merah padam, matanya membelalak kaget. Ia terbatuk-batuk kecil sambil menepuk dadanya sendiri, berusaha menetralkan rasa kagetnya. Bapak ngomong apa sih? Cucu? Nikah aja belum, Pak. Jawab Andra tergagap, berusaha mengelak dari tatapan menyelidik ayahnya. Pak Supardi terkekeh geli melihat reaksi putranya yang salah tingkah. Ia menegakkan posisi duduknya, mencondongkan tubuh ke depan dengan tatapan serius namun penuh kasih sayang. Justru itu Bapak tanya. Kamu sama Mirna itu mau main kode-kodean sampai kapan? Bapak sudah tua, Endra. Mata Bapak sudah rabun. Tapi Bapak masih bisa lihat dengan jelas kalau gadis itu matanya bersinar setiap kali melihat kamu. Dan kamu, jangan pikir Bapak nggak tahu kalau kamu sering senyum-senyum sendiri kalau lagi chatting sama dia. Andra menunduk dalam-dalam, memainkan ujung taplak meja dengan gugup. Sifat, kulkas 2 pintu, nyaruntuh di hadapan ayah kandungnya sendiri. Andra cuma takut. Pak, akunya lirih. Andra takut kalau ternyata Mirna cuma anggap Andra teman baik. Kalau Andra bilang suka terus ditolak, nanti hubungan kita malah jadi canggung. Kita kan kerja bareng tiap hari. Mendengar pengakuan polos itu, Pak Supardi bangkit dari kursinya. Ia berjalan memutari meja, lalu menepuk bahu Andra dengan mantap. Dengar Bapak, Nak, darah Supardi mengalir di tubuhmu. Keluarga kita adalah pejuang. Bapak dulu berjuang dari nol membangun perusahaan ini, masa kamu berjuang buat dapetin hati satu perempuan saja ciut nyali? Mirna itu gadis istimewa, dia setia menemani kamu saat kamu susah. Jangan tunggu sampai dia diambil orang lain baru kamu menyesal. Pejuang cinta harus berani ambil risiko. Lamar dia, atau Bapak yang akan lamar dia buat jadi anak angkat Bapak biar kamu makin pusing karena dia jadi saudara kamu. Andra mendongak kaget mendengar ancaman bercanda ayahnya. Jangan dong, Pak. Masa Mirna jadi saudara saya? Makanya, bergerak, seru Pak Supardi sambil tertawa lepas. Siapkan mentalmu. Bapak dukung 1000%. Buatlah momen yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ucapan ayahnya itu bagaikan bensin yang menyiram api keberanian di hati Andra. Benar kata Bapak, pikirnya. Sudah terlalu lama ia bersembunyi di balik kata, teman. Malam ini juga, ia harus mengakhiri ketidakpastian ini. Malam itu,
Di saat sebagian besar anak muda Jakarta memilih melamar kekasihnya di restoran atap gedung dengan pemandangan lampu kota dan lilin romantis, Andra justru memilih jalan yang berbeda. Ia memilih tempat di mana cinta mereka pertama kali tumbuh. Dapur warung soto yang panas dan sederhana. Setelah semua karyawan pulang dan pintu geser ruko ditutup rapat, Andra menahan Mirna yang sudah bersiap hendak mengunci pintu pagar. "Mir, jangan pulang dulu. Aku masakin sesuatu buat kamu. Kamu belum makan malam, kan?" tanya Andra dengan suara yang terdengar sedikit bergetar, tangannya sibuk menyembunyikan sesuatu di saku celananya. Mirna mengernyitkan dahi bingung, namun langkahnya terhenti. Ia melihat Andra kembali ke dapur, menyalakan kompor dengan gerakan yang tidak setenang biasanya. Kali ini, Andra bukan memasak soto. Ia membuat dessert sederhana, sebuah puding coklat hangat dengan saus vanila, makanan kesukaan Mirna yang sering gadis itu minta saat sedang sedih atau lelah. Andra menatanya di piring putih dengan hiasan daun mint, seolah-olah itu adalah hidangan restoran bintang 5 Paris, meski disajikan di atas meja stainless steel bekas memotong daging. Andra meletakkan piring itu di depan Mirna, lalu berdiri kaku di hadapannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panas kompor, tapi karena gemuruh di dadanya yang rasanya mau meledak. "Tumben banget? Ada acara apa sih? Ulang tahunku kan masih lama?" tanya Mirna curiga, namun tangannya tetap meraih sendok dan mencicipi suapan pertama. Matanya langsung berbinar. "Enak banget. Mas, tumben kamu manis gini, biasanya nyebelin." Andra menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberanian yang tadi disuntikan oleh ayahnya. Ia tidak ikut duduk. Ia justru merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beleduk kecil berwarna merah marun. "Mir," panggil Andra pelan namun tegas, membuat Mirna menghentikan suapannya. Gadis itu terpaku melihat kotak di tangan Andra. Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Selama ini aku diam, bukan karena aku nggak punya rasa," ucap Andra, menatap lurus ke manik mata Mirna yang mulai berkaca-kaca. "Aku cuma takut. Aku takut aku nggak pantas buat kamu. Dulu aku cuma anak panti yang gak punya masa depan, dan sekarang aku tiba-tiba jadi anak orang kaya. Aku takut kamu malah menjauh karena canggung. Tapi aku sadar satu hal, Mir. Mau aku miskin atau kaya, hidupku hampa kalau gak ada omelan kamu di pagi hari." Andra membuka kotak itu. Sebuah cincin emas putih sederhana dengan permata kecil berkilau di sana. Ia tidak berlutut seperti di film-film. Ia justru menggenggam tangan Mirna yang gemetar di atas meja dapur. "Aku nggak mau cuma jadi teman kerja kamu lagi, Mir. Aku nggak mau kita cuma jadi partner dagang soto. Aku mau jadi imam kamu. Aku mau jadi orang pertama yang kamu lihat saat bangun tidur dan orang terakhir yang kamu lihat sebelum tidur. Mirna, mau nggak kamu menikah sama aku?" Keheningan menyelimuti dapur itu selama beberapa detik. Hanya suara dengungan kulkas yang terdengar. Air mata Mirna tumpah tak terbendung, membasahi pipinya yang memerah. Ia tidak langsung menjawab, melainkan memukul pelan bahu Andra sambil terisak. "Kamu tuh ya, jahat banget," isak Mirna di sela tangis bahagianya. "Aku tuh nungguin omongan ini dari 5 tahun lalu tahu. Mas, kenapa baru sekarang sih ngomongnya? Bikin anak orang nunggu sampai lumutan." Andra tersenyum lega, beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. "Jadi, jawabannya?" "Ya maulah. Bodoh," seru Mirna sambil tertawa dalam tangisnya. Ia mengangguk mantap berkali-kali. Tanpa membuang waktu, Andra menyematkan cincin itu di jari manis Mirna. Ukurannya pas, seolah memang ditakdirkan untuk berada di sana. Detik berikutnya, Andra menarik tubuh mungil Mirna ke dalam pelukannya. Itu adalah pelukan pertama mereka yang penuh dengan rasa lega dan cinta yang akhirnya menemukan rumahnya. Di dapur sederhana itu, di antara bau bumbu dan panci soto, dua hati akhirnya bersatu dalam ikatan janji suci yang tak terucapkan. Sebulan kemudian, Jakarta menjadi saksi sebuah perhelatan akbar yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Gedung pertemuan termewah di kawasan Kuningan disulap menjadi sebuah panggung yang mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang. Tidak ada sekat pembatas antara kemewahan kelas atas dan kesederhanaan rakyat jelata. Di pelataran parkir, mobil-mobil sport mengkilap berjejer rapi bersanding dengan puluhan angkot sewaan yang membawa rombongan keluarga besar dari kampung halaman Mirna. Inilah pernikahan Chandra Supardi dan Mirna, sebuah pesta yang media sebut sebagai
The Royal Wedding dengan rasa Nusantara. Di dalam ruangan yang berpendingin udara sejuk itu, dekorasi bunga melati dan sedap malam memenuhi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Andra, yang biasanya hanya mengenakan kaos oblong penuh noda kunyit, hari ini tampil bak pangeran sungguhan. Ia mengenakan beskap adat Betawi berwarna putih gading dengan kain sarung dan peci yang dihiasi pin emas, membuatnya terlihat gagah dan berwibawa. Sementara Mirna, gadis warung yang ceriwis itu, hari ini menjelma menjadi ratu sehari. Kebaya putih panjang berekor yang membalut tubuhnya membuatnya tampak anggun mempesona, dihiasi siger Sunda sederhana di kepalanya yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal. Momen akad nikah berlangsung dengan hikmat yang menggetarkan jiwa. Saat Andra menjabat tangan wali hakim dengan tegas, suaranya lantang mengucap ijab kabul dalam satu tarikan napas, tanpa keraguan sedikitpun. Kata, sah, yang diteriakkan serentak oleh para saksi menggema ke seluruh ruangan, disusul doa yang dipanjatkan dengan derayan air mata bahagia. Pak Supardi, sang konglomerat yang dikenal berhati baja di dunia bisnis, hari itu tak kuasa membendung tangisnya. Ia duduk berdampingan dengan Bularas di pelaminan orang tua. Pemandangan ini begitu menyentuh hati. Seorang miliarder dan seorang janda pemilik warung soto duduk sejajar, dipersatukan oleh cinta anak-anak mereka. Resepsi pernikahan pun digelar dengan meriah. Tradisi, palang pintu, khas Betawi menjadi pembuka yang mengundang gelak tawa. Jawara kampung dari pihak Mirna beradu pantun dan jurusilat pura-pura dengan pengawal bayaran Pak Supardi yang didandani pakaian adat. Tamu undangan yang terdiri dari rekan bisnis internasional Pak Supardi, tampak berbaur akrab dengan kuli panggul pasar dan pedagang sayur teman-teman Andra. Mereka makan di meja yang sama, menikmati hidangan bintang 5 dan tentunya, menu wajib, soto warisan, yang disajikan di pondokan khusus. Tidak ada kasta, tidak ada gengsi. Semua lebur dalam kebahagiaan. Di tengah hiruk-pikuk pesta, Pak Supardi naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Dengan mikrofon di tangan dan suara yang bergetar menahan haru, ia menatap putranya dan menantunya dari kejauhan. Hari ini, saya bukan berdiri sebagai pemilik perusahaan, ucap Pak Supardi, suaranya terdengar ke seluruh penjuru ruangan yang mendadak hening. Saya berdiri sebagai seorang ayah yang paling beruntung di dunia. Saya pernah kehilangan harta saya yang paling berharga, anak saya, Chandra. Tapi Tuhan Maha Baik, Dia mengembalikannya bersama bonus yang luar biasa, seorang putri cantik bernama Mirna. Terima kasih sudah mengembalikan nyawa di rumah saya yang sepi. Kalian adalah bukti bahwa cinta dan doa bisa mengalahkan takdir seburuk apapun. Tepuk tangan gemuruh membahana, diiringi isak tangis haru dari para tamu undangan. Andra dan Mirna saling berpandangan di pelaminan, genggaman tangan mereka semakin erat. Ini bukan akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang mengarungi bahtera rumah tangga yang sesungguhnya. Cahaya matahari pagi yang lembut menerobos masuk dengan sopan melalui celah gorden sutra tebal di sebuah kamar tidur utama yang luas. Suara dengungan halus dari pendingin ruangan terdengar begitu menenangkan, sangat kontras dengan suara kipas angin tua yang biasa menemani tidur Mirna di kamar kontrakan lamanya. Mirna mengerjapkan matanya perlahan, menyesuaikan pandangannya dengan langit-langit kamar yang tinggi dan dihiasi lampu kristal gantung. Kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Tangan kanannya secara refleks meraba-raba sisi tempat tidur yang luas itu, mencari guling butut kesayangannya untuk dipeluk. Namun, alih-alih menemukan guling empuk, jari jemari Mirna justru menyentuh permukaan kasur yang kosong dan dingin. Matanya sontak terbuka lebar. Ia menoleh ke samping. Kosong. Rasa panik sesaat menyergapnya. Apakah pernikahan kemarin hanya mimpi? Namun, cincin emas putih yang melingkar indah di jari manisnya menjadi bukti nyata bahwa ia kini adalah Nyonya Chandra Supardi. Dengan langkah sempoyongan dan rambut yang masih mencuat ke sana kemari bak singa betina yang baru bangun tidur, Mirna menyeret kakinya keluar kamar. Hidungnya menangkap aroma yang sangat familiar, namun kali ini terasa lebih mewah. Aroma mentega cair, vanila, dan kopi segar yang baru digiling. Ia menuruni tangga marmer menuju dapur bersih di lantai bawah. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuatnya ingin tertawa sekaligus merasa hatinya meleleh. Andra, sang pewaris tunggal konglomerasi properti, sedang berdiri di depan kompor induksi canggih. Ia mengenakan celana piyama batik santai dan, ini yang membuat Mirna gemas,
Ia bertelanjang dada namun menutupi bagian depannya dengan apron masak miliknya dulu yang bergambar beruang lucu. Punggungnya yang tegap dan berotot bergerak lincah membalik pankek di udara. Mirna mengendap-endap mendekat. Lalu dengan manja melingkarkan kedua tangannya di pinggang Andra dari belakang, menyandarkan pipinya di punggung suaminya yang hangat dan kokoh. Masih ngantuk. Gumam Mirna dengan suara serak khas bangun tidur. Matanya masih terpejam menikmati kehangatan punggung suaminya. Kamu ngapain sih, Mas? Pagi-pagi udah heboh di dapur. Kita kan sekarang punya asisten rumah tangga dan koki pribadi dari Pak Supardi. Andra tersentak sedikit karena kaget. Namun sedetik kemudian ia tersenyum lebar. Ia mengecilkan api kompor, lalu memutar tubuhnya menghadap Mirna tanpa melepaskan pelukan istrinya. Tangan Andra yang sedikit berlumuran tepung terigu dengan jahil mencolek ujung hidung mancung Mirna. Koki pribadi boleh masak buat makan siang dan malam. Tapi khusus sarapan buat Nyonya Chandra, itu tugas eksklusif suami siaga. Lagian, aku nggak percaya sama koki lain. Takutnya nanti pankeknya nggak semanis senyum kamu, goda Andra sambil mengedipkan sebelah matanya. Wajah Mirna seketika memerah padam, kontras dengan noda tepung putih di hidungnya. Ia memukul pelan dada bidang Andra karena salah tingkah. Ih, Mas Andra, mulai deh gombalnya pagi-pagi. Terus jangan panggil Nyonya ah, geli dengarnya, berasa kayak ibu-ibu sosialita di sinetron. Loh, kan emang Nyonya rumah. Andra terkekeh, lalu menunduk untuk mengecup kening istrinya yang berantakan itu. Udah sana cuci muka dulu, Tuan Putri, nanti keburu gosong pankeknya. Nggak mau peluk bentar lagi, rengek Mirna yang mendadak manja, enggan melepaskan pelukannya. Jadilah pagi itu dapur mewah mereka menjadi saksi kekacauan manis pengantin baru. Mereka memasak sambil berpelukan, tertawa saat membalik telur yang hancur, dan saling suap-suapan dengan canggung namun penuh cinta. Sarapan pertama mereka mungkin bentuknya tidak sempurna, sedikit gosong di pinggirannya, tapi bagi Andra dan Mirna, rasa gosong itu adalah rasa paling nikmat di dunia, karena dibumbui dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan roda pedati yang menuruni bukit. 1 tahun telah berlalu sejak drama pertemuan di warung tenda itu mengubah takdir banyak orang. Malam ini, ruang makan utama kediaman Supardi yang dulunya sunyi senyap bak kuburan mewah, kini telah berubah total. Lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit seolah bersinar lebih terang, memantulkan kehangatan yang terpancar dari wajah-wajah penghuninya. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam, yang ada hanyalah riuh rendah tawa dan denting sendok garpu yang beradu riang. Di ujung meja, Pak Supardi duduk bukan lagi sebagai raja yang kesepian, melainkan sebagai seorang kakek yang paling bahagia di dunia. Di pangkuannya, terlelap seorang bayi laki-laki mungil berusia 3 bulan, buah cinta pertama dari Andra dan Mirna. Tangan tua Pak Supardi yang keriput mengelus punggung cucunya dengan kelembutan yang luar biasa, seolah ia sedang memegang berlian yang paling rapuh dan berharga. Matanya tak henti-hentinya menatap wajah damai bayi itu, mencari-cari kemiripan dengan Chandra kecilnya dulu. Di sisi kanan dan kirinya, duduk Bularas, Andra, dan Mirna. Meja makan panjang itu kini penuh sesak dengan hidangan. Uniknya, di samping piring-piring porselen berisi bistik dan salmon, tersaji pula mangkuk besar berisi soto daging kuah santan dan piring berisi tempe goreng tepung yang masih hangat. Inilah simbol penyatuan dua dunia mereka. Bularas tampak asyik bercanda dengan Pak Supardi, membahas resep masakan, sementara Andra dan Mirna sesekali saling suap dengan tatapan mesra yang tak pernah pudar. Pak Supardi menarik napas panjang, menghirup aroma soto dan aroma bedak bayi yang bercampur menjadi wangi surga baginya. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang dicintainya. Hatinya yang dulu berlubang besar karena rindu, kini telah tertambal sempurna, bahkan meluap oleh rasa syukur. Ia teringat kembali pada malam di mana ia membuang makanannya karena merasa hampa. Betapa bodohnya ia dulu yang mengira kebahagiaan bisa dibeli dengan tumpukan saham dan properti. Terima kasih, ucap Pak Supardi tiba-tiba, membuat percakapan di meja makan terhenti sejenak. Semua mata tertuju padanya. Terima kasih karena kalian sudah membuat rumah batu ini kembali menjadi sebuah istana yang bernyawa. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca, sambil mencium kening cucunya. Bapak sekarang sadar, harta itu bukan apa yang kita simpan di bank, tapi siapa yang duduk menemani kita makan malam ini. Andra tersenyum haru, lalu menggenggam tangan ayahnya dan tangan istrinya sekaligus.
Di bawah cahaya lampu yang hangat, mereka menikmati makan malam itu dengan penuh sukacita. Kisah Pak Supardi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa terkadang Tuhan membiarkan kita kehilangan segalanya, agar kita sadar dan mau berjalan kaki menyusuri gang sempit kehidupan, demi menemukan kembali rasa yang paling mahal di dunia, yaitu kehangatan keluarga yang berkumpul di satu meja. Itulah akhir dari kisah perjalanan Pak Supardi dan Andra. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa sejauh apapun kita pergi, keluarga adalah tempat di mana rasa itu bermuara. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita ini di Ken Arok Productions. Jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada orang-orang tersayang, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dan sukses selalu untuk kita semua.